Saya Fedi Pilor, Guru Asuransi. Bersama saya tanggal 25 Februari 2005, Pak Muhammad Dede Kuniadi ya. Beliau adalah praktisi, pemilik perusahaan pialang asuransi, beliau adalah direktur LSPPI ya. Saat ini saya mau men-challenge Pak Dede ya, karena beliau lah yang mengeluarkan sertifikasi ya level 567. Ya, kalau menurut saya sebagai pemilik perusahaan, sebagai pengusaha, saya lebih memilih seseorang yang mampu bekerja. Ya, saya kasih pekerjaan A, dia bisa kerjakan dalam jangka waktu yang saya butuhkan, bahkan mungkin lebih cepat ya. Jadi maka saya lebih menghargai kompetensi dibandingkan sertifikasi. Sertifikat kan hanya suatu lembar kertas yang menunjukkan bahwa memang dia kompeten, yang dikeluarkan oleh lembaga. Saya tidak akan memilih orang yang punya sertifikasi tapi mungkin tidak kompeten, dan mungkin juga saya akan mengambil sertifikasi hanya untuk memenuhi regulasi. Itu merupakan pandangan saya. Gimana menurut Pak Dede? Iya. Ya memang kondisinya seperti itu, Pak. Kalau bicara regulasi, sertifikasi kompetensi pun itu mungkin di industri ya muncul karena adanya regulasi dari POJK 68 ya Pak waktu itu. Nah, namun demikian Pak, negara tuh butuh pengakuan Pak. Ya. Bahwa orang memiliki kompetensi ya itu harus dinyatakan, diakui dengan suatu dokumen sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh siapa? Oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang ada plat segel Garudanya Pak. Itulah menjadi bukti bahwa seseorang memiliki kompetensi. Nah, masalahnya adalah di industri kita nih banyak orang yang memang sudah berpuluh-puluh tahun Pak berpengalaman. Hanya tinggal bagaimana yang bersangkutan untuk mengikuti uji kompetensi. Di label, certified. Oke, memang sudah memenuhi ketentuan. Ya sudah, karena kompetensi itu kan nanti akan dilihat Pak berdasarkan bukti-bukti. Ya. Kalau di portofolio, kalau di industri kepialangan ya khususnya karena kita menggunakan metode portofolio, verifikasi portofolio, yang diverifikasi adalah bagaimana portofolio yang selama ini dikerjakan, pekerjaan yang sudah dikerjakan. Once itu sudah memenuhi ketentuan bahwa portofolio itu valid, dan itu asli milik yang bersangkutan. Misalnya surat penawaran, surat perkenalan, quotation slip, blessing slip, segala macam dia. Itu dimiliki oleh yang bersangkutan, asli, copy valid, segala macam, asli. Yang dikerjakan sama dia. Kemudian ada terkini Pak. Yang update lah 3 tahun, at least 3 tahun. Maksimum 3 tahun terakhir. Dan kemudian harus memenuhi, harus sufficient. Ya, memenuhi terkait dengan apa? Terkait dengan standar kompetensi kerja nasional, bidang-bidang itu, unit-unit itu. Nah, jadi kembali lagi bahwa ya memang dengan situasi dan kondisi yang ada ya, ini menjadi trigger pada akhirnya setiap orang harus memiliki sertifikasi kompetensi, harus memiliki sertifikat untuk dapat memenuhi kepatuhan, compliance ya. Namun demikian, negara ini Pak, semua profesi itu sudah di sertifikasi kompetensi kan Pak. Mulai dari perangkai bunga. Tukang pijit gimana? Masas ada Pak. Yang di Mangga Besar tuh? Itu saya nggak tahu. Spa ada. Ada. Krimbat? Nah, krimbat, potong rambut apa ada. Ada juga. Kelistrikan ada. Semuanya Pak. Waduh, semua disertifikasi. Everything ya terkait dengan profesi, semua saat ini harus disertifikasi kompetensi. Oleh karena itu, ya negara ini kan sebagai pengakuan negara Pak. Negara menerbitkan sertifikat kompetensi berlabel Garuda ya kepada setiap profesi. Ya sehingga masyarakat merasa confidence Pak. Tukang listrik yang mau masang instalasi, dia harus memiliki sertifikat kompetensi Pak. Itu kalau perusahaan ya, yang membutuhkan itu, yang kalau mungkin ada regulasi. Kalau saya misalnya panggil tukang AC, Mas bisa tukang servis AC? Kan saya nggak perlu tanya mana sertifikat kompetensi. Itu dia. Nah sebaiknya ini kalau corporate ya, perusahaan AC itu pasti sudah punya. Masing-masing. Sudah punya. Masing-masing. Kenapa? Ketika terjadi hal sesuatu, ya itu kan akan menimbulkan tuntutan, terkait dengan tanggung jawab
pada saat pemasangan AC dan sebagainya itu. Jadi semestinya kalau menurut saya, ya tolong koreksi saya kalau saya salah, kompetensi itu harus terlebih dahulu dimiliki, ya, baru di label certified kan, betul ya? Ya, jadi kompetensi betul. Jadi kompetensi jauh lebih penting dibanding sertifikasi. Ya, sebagai pengakuan. Ya, sertifikasi hanyalah untuk sebagai bukti, pengakuan dari negara ya bahwa yang bersangkutan memang sudah kompeten. Ya. Dan kemudian bagi perusahaan-perusahaan tertentu, kalau itu hanya untuk untuk memenuhi regulasi. Ya, kalau misalnya Pak Dede punya karyawan 12 orang, apakah semuanya level 5? Kan enggak level 5 kan? Ya, kita sesuaikan lah sesuai kebutuhan. Betul kebutuhan. Kalau cuma cukup satu. Ya. Yang level 6 2 ya mesti 2. Ya, sebenarnya sih alangkah lebih baiknya ideal. Idealnya kita bicara ideal karena gini Pak, bicara pialang asuransi adalah orang yang berhadapan langsung dengan tertanggung. Which is orang itu mempunyai pengetahuan terkait dengan produk, knowledge, teknik, apa segala macam lah. Dan itu harus disertifikasi. Itu idealnya. Jenjang 5 idealnya. Sehingga untuk meminimalisasi adanya error and omission atau segala macam lah. Itu sih Pak, idealnya. Pak, saya yang jawab aja. Kalau Pak Dede kan nggak enak, Pak Dede kan ketua SPPI kan. Kalau menurut saya, memang idealnya betul bahwa semuanya teman-teman tuh pertama kali kompeten dulu. Semua kompeten dulu. Ya, mesti dilatih dulu. Entah di in-house training oleh manajemen segala macam atau membawa orang lain ke dalam perusahaan untuk latih ataupun dilatih di luar kan, mesti kompeten dulu ya. Baik itu melalui pekerjaan di dalam segala macam, kompeten dulu ya. Setelah itu nanti kalau memang perlu disertifikasi, kalau memang dananya ada, ya silakan. Tapi yang pasti seluruh staf kepialangan asuransi ataupun pialangan reasuransi harus betul-betul kompeten dengan pelatihan-pelatihan, pendidikan yang berkesinambungan terus-menerus, jangan berhenti. Dan mereka harus memaintain kompetensi mereka dengan mengikuti pelatihan, iya betul, itu seminar. Itu yang utama. Maka kompeten terlebih dahulu. Dengan cara apa? Ya sudah dilatih nih. Gua ada customer lo bisa nggak? Lo mulai tawarkan asuransi. Itu kan suatu kompetensi. Ya, bagaimana dia membuka pembicaraan, bagaimana dia mendapatkan informasi, bagaimana dia menjelaskan segala sesuatunya, kemudian setelah itu membuat program asuransi yang baik dan segala macam. Itu kan kompetensi yang sesungguhnya mungkin di LPK belum ada ya. Belum, saya pikir belum ada karena bagaimanapun di dalam pekerjaan kan, itu kan panjang kan gitu loh. Nah, jadi saya pikir kompetensi lebih utama terlebih dahulu, pastikan semuanya kompeten, barulah disertifikasi. Bila mana memang itu untuk memenuhi regulasi. Kalau memang perusahaan yang mampu, kalau perusahaan joint venture, ya semuanya disertifikasi nggak apa-apa juga sih. Ideal. Betul kan? Betul kan begitu. Tapi tinggal nanti ikatan dinas atau gimana nggak tahu lah. Karena kan setiap satu orang punya investasi itu kan lumayan. Betul. Biayanya. Ya apa CIB itu berapa? 10 juta tuh. Saya nggak tahu loh. Belum update lagi. Karena kan kebetulan ada perubahan-perubahan. Kayaknya udah perubahan-perubahan karena udah online ya Pak. Nah, mungkin nanti Aparindo yang mungkin mesti mengcompile-nya, mengcompile satu orang investasi itu berapa? Apa CIB, kemudian perlu LPK-nya lagi, level 5, 6, 7 segala macam. Nah, itu berapa satu orang? Apakah cukup 10 juta? Nggak cukup. 20 juta? Mungkin enggak, mungkin enggak. Iya, betul kan. Dan kemudian mungkin 20 sampai 30 lah, 20 sampai 30 satu orang. 20 sampai 30. Kemudian nanti 3 tahun lagi perpanjang lagi. 3 tahun lagi. Kita perpanjang lagi kan. Nah, apakah perlu dari level 5 atau cukup level tertinggi? Level tertinggi saja. Ya sudah, level tersebut yang diambil. Nah, itu. Jadi itu yang katakan saya pikir menjadi concern kita bersama. Ya karena Pak Dede kan enggak selamanya di LSPPI kan, betul. Tapi menjalankan bisnis mungkin lebih panjang dibandingkan betul ya. Nah ini tidak ada intensi apapun buat dari kami berdua, tapi hanya untuk kebaikan industri asuransian. Betul. Karena kembali lagi, kita ini cuma sementara, tapi kita punya konten ini mungkin setelah kita nggak ada masih ada kontennya. Ya kan. Jadi demikian pesan Pak Dede buat teman-teman. Silakan. Ya baik, terima kasih Pak Freddy. Pesan kami adalah bagaimana kita bisa memiliki kompetensi yang artinya benar-benar kita memiliki kompetensi dalam hal khususnya dalam hal terkait dengan bagaimana kita memaintain kompetensi tersebut dengan mengikuti seminar-seminar, workshop dan sebagainya. Dan yang terpenting sekali adalah bagaimana kita menjalankan pekerjaan kita dengan baik, dengan sesuai code of conduct sehingga dapat menciptakan industri yang sehat. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Dede. Selalu buat Bapak dan perusahaan Pandi dan LSPPI. Ya, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih.